Film diawali dengan memperlihatkan seorang montir bernama Bradley Thomas yang sedang menderek sebuah mobil menuju bengkelnya. Namun sesampainya di bengkel, Bradley dipanggil bosnya yang tiba-tiba memecatnya karena bengkel mengalami kebangkrutan. Tough time for businesses right now. Not really interested in office. I don't need to squeeze into one to hear some bad news. Am I getting laid off? Bradley yang tak punya pilihan lain pun segera mengemas barangnya dan memilih pulang ke rumah. James? Okay, north of Cancer. Sesampainya di depan rumah, dia mendapati istrinya yang bernama Lauren sedang teleponan dengan seseorang. Bradley yang curiga dengan Lauren pun menghampirinya. Di sini, Bradley mengabarkan bahwa dia baru saja dipecat. Namun ketika sedang mengobrol, tanpa sengaja Bradley menemukan bekas tanda merah pada leher Lauren yang sepertinya itu bekas dicupang biawak. Got fired? You got fired? Bradley yang terbakar api cemburu pun bergegas mengecek ponsel Lauren. Dan benar saja ternyata Lauren terbukti selingkuh. Bradley yang marah pun menyuruh Lauren masuk ke rumah dan melampiaskan kekesalannya dengan merusak mobil Lauren. Di dalam rumah, mereka berdua pun saling mengungkapkan isi hatinya. Yang mana ternyata Lauren mengungkapkan dia sudah selingkuh selama 3 bulan. Dan semua itu karena faktor stres, akibat sudah berulang kali mengalami keguguran, ditambah Bradley yang selalu sibuk bekerja, hingga Lauren sering kedinginan. Mendengar itu, Bradley pun jadi merasa bersalah dan mengajak istrinya untuk memulai semuanya dari awal kembali. Di sini Bradley juga mengatakan bahwa dia akan bekerja bersama seseorang bernama Jill untuk menjadi seorang kurir obat haram. Mengetahui hal itu, tentu saja Lauren melarangnya. Namun Bradley tetap berusaha meyakinkan Lauren bahwa dengan kondisi perekonomian mereka saat ini akan sulit bagi mereka untuk bahagia. I'm gonna call Gil. I think we should start again. You're gonna be a drug dealer? I don't think things even out fair like that. You said you would never work for Gil. I want things to be different than they've been. I want us in a better home than this shithole. And stand clear forever, I promise. 8 bulan kemudian, kini Bradley sudah menjadi kurir obat haram dan sedang menjalankan misinya mengirim obat haram ke sebuah apartemen. Setelah selesai bertugas, Bradley memutuskan untuk langsung pulang. Dan terlihat, kini Bradley sudah menjadi orang kaya yang memiliki rumah mewah. Sesampainya di rumah, Bradley pun langsung mengajak istrinya yang sedang hamil untuk bermain kuda-kudaan. Buset. Ya, mungkin semua itu untuk mempermudah proses kelahirannya nanti. Namun baru saja mulai pemanasan, tiba-tiba Bradley ditelepon oleh Jill yang meminta Bradley untuk segera pergi menemuinya. Gil. I'll be right over. Adios. Singkatnya, Bradley pun menjumpai Jill dan mereka berdiskusi tentang bisnisnya. Di sini Jill menyampaikan bahwa kini mereka akan memiliki teman bisnis baru bernama Eliezer dan nantinya mereka akan menjalankan sebuah bisnis yang nilainya sangat besar. Gee, Crystal. Just wanted to meet you before. That's the new source? You know how they grow up? 5 to a best. And wear sunglasses so they don't know when you're... Tak lama kemudian, kala itu Eliezer datang bersama 2 anak buahnya yaitu Pedro dan Roman. Eliezer mengatakan bahwa kedua anak buahnya nanti akan membantu Bradley saat menjalankan misi bisnisnya ini. Namun melihat tampang Roman yang beler, Bradley pun jadi meragukannya. Namun di sini Eliezer membela Roman dan meyakinkan Bradley bahwa kedua anak buahnya sudah terlatih. Mine's been clean for 2 years. I test my employees.
Melihat kondisi ini, Jill pun memastikan Bradley untuk mau menjalankan misi ini dengan baik. Yang mana jika misi ini sukses, Bradley akan diberikan waktu libur selama 3 bulan saat bayinya sudah lahir. Mendengar itu, Bradley pun setuju dengan tawaran itu. Don't make me give you an ultimatum. The bottle ain't the same thing as Yeah, junk. don't kid yourself with that bullshit. When your little baby's born. Di sini kembali, Bradley pun menegaskan kepada Eliezer bahwa dia akan memegang kendali penuh dalam menjalankan misi ini. Dan mereka pun sepakat. Say you dump the package, what do? Dump. Hingga tibalah pada suatu malam, mereka menjalankan misi ini untuk mengambil sebuah paket melalui dermaga. Namun baru sampai dermaga, tiba-tiba Roman berbuat onar dengan melanggar kesepakatan Bradley. Dan Pedro pun menyuruh Roman agar mematuhi instruksi dari Bradley. Shoot an innocent tarp. Turn around. Man, fuck you. Go against me and you two can swim out on your own and do the thing. Singkatnya mereka pun berangkat menggunakan sebuah kapal ke tengah danau. Di tengah danau, Pedro ditugaskan untuk menyelam mengambil paket tersebut yang ternyata ada di dalam danau. Singkatnya paket itu pun berhasil diangkat dan mereka kembali ke dermaga. Saat ingin menuju ke mobil, Bradley yang merasa di depan ada polisi meminta Pedro dan Roman untuk membuang paketnya. Namun di sini mereka berdua ngeyel dan tetap pergi menuju mobil tanpa menghiraukan komando dari Bradley dan malah mengeroyok Bradley. Dan benar saja, di depan sana Pedro dan Roman pun dicegat polisi dan baku bedil pun terjadi di sini. Here's Dick Pig. You ready for 9/11 Part 2? Bradley yang tak mau tertangkap pun memutuskan kembali ke kapal. Namun tiba-tiba dia mendengar pihak kepolisian yang meminta bantuan. Di sini Bradley berpikir agar tidak dikira sekomplotan dengan Pedro dan Roman, Bradley pun memutuskan untuk datang menolong dan menghabisi Pedro juga Roman. Namun sialnya, bukannya diberi penghargaan karena sudah membantu polisi, di sini Bradley malah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Bradley diinterogasi oleh seorang detektif dan karena detektif ini sudah tahu siapa Bradley dan segala kecerdikannya, akhirnya Bradley pun disidang lalu dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara oleh hakim. I hereby sentence Bradley Darrell Thomas to be incarcerated for 7 years at the Franklin R. James Medium Security Detention. Singkatnya, Bradley dibawa ke penjara Franklin. Bradley diperiksa dan dipaksa meninggalkan semua benda berharga yang ada di tubuhnya. Setelah itu, Bradley juga diperiksa kesehatannya. I recall. Tongue, you can shut it. Now for everybody. Setelah semuanya selesai, Bradley diantar oleh tahanan yang bernama Lefty ke ruangannya. Namun sebelum masuk ke sel, mereka bertemu dengan seorang petugas yang bernama Andre. Dan Andre pun menjelaskan tentang semua peraturan di penjara ini. You come out your room and you wait outside until I'm through. Boxing program here, a good one. I'm one of the coaches. Not interested. What, you rather make desks and parts of vending machines? I'd rather knit baby booties with pink yarn than hit people for no. Pay wasn't good enough? Hingga malam hari pun tiba. Saat absen malam, terlihat Bradley yang tidak kunjung bangun dari tidurnya. Alhasil, napi lain yang diabsen pun harus menunggu sampai Bradley terbangun untuk diabsen. Dan akhirnya Bradley pun bangun.
Di sini, Bradley mendapat peringatan dari Andre agar bisa mematuhi peraturan dengan baik. You're not off to a good start, Mr. Thomas. The whole floor standing out here in the middle. Di sisi lain, di rumah Bradley, istrinya yang sedang tidur tiba-tiba mendapat teror dan peneror itu membius istri Bradley hingga terpingsan. Di keesokan harinya, Bradley diminta menemui seorang wanita bernama Dennis, yang mana Dennis menyampaikan bahwa istrinya mengalami komplikasi pada kehamilan, dan Bradley diminta untuk menemui Dr. Pellman di ruang besuk penjara. Pellman's your wife's obstetrician. Patients in the pregnancy and wanted to discuss. He's coming here? Correct. Have some breakfast and return to your cell. Singkatnya, Bradley pun bertemu dengan Dr. Pellman, yang ternyata dia merupakan anak buah Eliezer. Di sini Pellman menyampaikan bahwa bosnya, yaitu Eliezer, sudah kehilangan $3 juta karena kegagalan Bradley dalam menjalankan misinya. Dr. Pellman juga menunjukkan foto istrinya dan mengatakan bahwa Eliezer akan mengobok-obok kandungan istrinya untuk membalas dendam. Operation will only happen if you don't pay. Namun Dr. Pellman mengatakan semua itu tidak akan Eliezer lakukan jika Bradley mau menjalankan misi untuk menghabisi seseorang napi bernama Christopher Bridge yang tervonis penjara seumur hidup di penjara Redleaf, tepatnya di blok 99. If your child will survive. Who's again? Christopher Bridge. And he is in Redleaf, cell block. Setelah selesai berdiskusi, Bradley pun kembali diantar Andre ke ruangannya. Namun sebelum masuk ruangan, Bradley tiba-tiba menyerang Andre dan baku hantam pun terjadi di sini. Dan baku hantam ini diakhiri dengan Bradley yang berhasil membuat tangan Andre menjadi seperti ini. Namun karena hal itu, Bradley pun diamankan petugas lainnya dan dibawa ke lantai bawah. Dan semua ini Bradley lakukan agar dia bisa dipindahkan ke Redleaf Blok 99. We'll get some justice before we take him down. I recommend he uses his right arm. Stay with him. Take this redneck down to the lower level for holding. Bradley yang merasa sepertinya aksinya belum cukup untuk membuatnya dipindahkan ke penjara Redleaf, akhirnya kembali menyerang petugas di tengah perjalanan. Nathan. Yeah. Would you like to give him some justice? Dan benar saja, karena aksinya itu, akhirnya Bradley benar-benar dipindahkan ke penjara Redleaf. Sesampainya di Redleaf, dia disambut oleh kepala penjara yang bernama Warden. Di sini, Warden menjelaskan pada Bradley bahwa penjara Redleaf adalah penjara level tinggi yang memiliki tingkat kebebasan yang sangat kecil. So small that it becomes microscopic. Dan singkatnya, setelah selesai pemeriksaan seperti pada umumnya, Bradley pun langsung dibawa ke ruangan sel 59. Namun betapa terkejutnya Bradley melihat ruangannya yang super jorok seperti kamar mandi siswa pria di sekolah. Dan saking gak tahan dengan baunya, Bradley pun menutupi hidungnya dengan kaos dalamnya. Can't eat in here. The toilet's full up with shit. Waktu pun berganti. Saat itu Bradley dijemput oleh petugas sipir dan dibawa ke lapangan untuk menghirup udara segar. Di saat Bradley sedang melihat-lihat sekelompok gangster penjara yang sedang berolahraga, tiba-tiba Bradley dihampiri seorang pria bernama Derek.
Di sini Bradley menanyakan kepada Derek tentang seseorang bernama Christopher Bridge. Namun Derek berkata dia tidak pernah mendengar ada orang bernama Christopher Bridge di penjara ini. Inmate in here. I haven't heard of him. Which one of these guys are from cell block 99? None of them. Setelahnya kembali perhatian Bradley tertuju pada sekelompok gangster yang sedang olahraga. Bradley ingin menghampirinya, namun Derek menghalanginya karena mereka adalah napi yang sangat berbahaya. Namun di sini Bradley tak peduli dan tetap menghampiri mereka. Dan akibat kacang alias kakean cangkem, alhasil mereka pun langsung berbaku hantam. Satu persatu mereka pun berhasil dikalahkan, hingga petugas pun harus turun tangan melerai mereka dengan melepaskan sebuah tembakan peringatan. Namun bukannya mengikuti arahan, petugas yang melerai mereka malah ikut dihajar. Berkat kedatangan Warden, aksi bengis Bradley pun bisa dihentikan. Dan setelahnya dengan posisi kepala tertutup, Bradley pun dipindahkan ke sel blok 99. Sesampainya di sana, Bradley pun dipasangi sebuah sabuk listrik yang digunakan petugas untuk melumpuhkan Bradley jika kembali berulah. Dan setelahnya, Bradley langsung dimasukkan ke dalam sel yang dipenuhi dengan beling. Wah, gua curiga guys, jangan-jangan penghuni sebelumnya adalah orang Indonesia, pemain kuda lumping. Di sisi lain terlihat Lauren yang sangat lemas di sebuah kursi. Di sini Dr. Pelman datang membawa seorang dukun beranak Korea spesialis pengobok-obok rahim. Sementara itu Bradley yang sedang menahan lukanya mencoba mencari tahu keberadaan Christopher Bridge dengan meneriaki namanya. Namun tetangga sel sebelah menyahutinya dengan berkata bahwa di sini tidak pernah ada yang bernama Christopher Bridge. Never heard of him. I'm looking for a guy named Chris Bridge. Beberapa saat kemudian ada petugas yang datang menyetrum Bradley. Petugas itu mengatakan bahwa ada beberapa tahanan yang ingin menjumpainya di suatu tempat. Singkatnya Bradley pun diantar ke tempat tersebut. Dan setelah sampai ternyata tahanan yang dimaksud adalah Eliezer yang ternyata juga sudah masuk penjara. Your heroics cost me $3.2 million, as well as my freedom for an undetermined. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata Christopher Bridge itu tidak pernah ada. Dan semua ini hanyalah perangkap Eliezer supaya Bradley bisa dijebloskan ke sel blok 99 dan bisa disiksa di sana. Ternyata Eliezer memiliki dendam pada Bradley karena sudah dirugikan sebesar $3 juta akibat kegagalan misi. Dan bahkan Eliezer juga jadi ikut dijebloskan ke penjara. Ditambah lagi Bradley juga sudah menghabisi adik iparnya yang ternyata dia adalah Pedro. Your heroics cost me $3.2 million, as well as my freedom for an undetermined period of time. And because of you, my sister is now a widow. Her husband was Pedro, whom you shot in the back. Di sini Bradley pun langsung disetrum lalu dihajar oleh mereka. Tak lupa Eliezer juga memperlihatkan kondisi Lauren yang sudah sangat lemas. A few hours ago, I received this photo. Setelah digebukin sampai terkapar, petugas pun kembali menyeret Bradley ke dalam selnya. Ketika sudah mulai membaik, Bradley diajak bicara oleh tetangga selnya. Di sini sambil mengobrol, Bradley mengakali sabuk listrik itu dengan melapisi sabuk tersebut menggunakan lapisan sepatunya agar dia tidak tersengat listrik lagi. How about you? How about me what? Do you have people who still care about you? Beberapa waktu kemudian, kembali petugas datang dan membawa Bradley ke lorong.
Dan saat keluar sel, mumpung ada kesempatan, Bradley pun menghajar para penjaga habis-habisan. I bet your kidneys don't enjoy your jokes. Cold by the time you get back. Dead. Setelahnya, Bradley kembali menuju tempat Eliezer. Dan sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Bradley langsung menghabisi anak buah Eliezer sampai pecah. Melihat temannya kalah, kedua anak buah Eliezer pun bangkit dan ingin menyerang Bradley secara bersamaan hingga baku hantam pun terjadi di sini. Setelah semua anak buah Eliezer modar, Bradley menghampiri Eliezer untuk menghabisinya. Bradley pun mencekik Eliezer dan menyuruh menelpon anak buahnya untuk membatalkan niat jahatnya. Call him off. You don't have a choice. Just won't be making noise. Namun, Eliezer tidak mau menurutinya dan sangat keras kepala. Dan karena ngeyel, Bradley pun menguduk-uduk Eliezer sampai tersungkur. Meski sudah tersungkur, Eliezer masih sangat ngeyel juga. Dan karena sudah tidak ada pilihan lain, Bradley pun langsung mempoklekkan kaki Eliezer. I'll make no such phone call. Di sini Bradley kembali memperingatkan Eliezer untuk menelpon anak buahnya dan membatalkan misinya. Serta Bradley juga memperingati semua penonton agar untuk segera klik like dan juga subscribe channel ini supaya nasib penonton tidak sama seperti Eliezer. Wih, ngeri nggak tuh? Your code or the other leg. Dan karena sudah tidak tahan, Eliezer pun segera menyuruh anak buahnya untuk membatalkan misinya. Dan tak lupa, Bradley juga meminta agar istrinya diantar ke rumah Jill untuk menjamin keamanannya. Setelahnya, Bradley pun menyeret Eliezer ke dalam selnya. They need to turn her over to Gil so that I can confirm she's okay. Dan di dalamnya, Eliezer dijadikan satu dengan seorang sipir yang Bradley sandra. Saat Bradley menutup pintu selnya, tiba-tiba Warden dan anak buahnya datang untuk menanyakan kedua anak buah Warden pada Bradley. Mr. Thomas? In my cell. And I have two other hostages. Eleazar and your guy Jeremy. Try and open that gate or gas me. Bradley pun mengatakan salah satu anak buahnya sedang disandra dan yang satu lagi sudah koid. Di sini, Bradley mengancam jika gerbang dibuka, dia akan langsung menghabisi anak buahnya yang satu lagi. Tak lupa, Bradley juga meminta waktu untuk menunggu kabar dari Jill untuk memastikan keselamatan istrinya. He'll do it. 1 minute after I'm off, I will turn myself over When to this call comes through. soon. Sementara itu, di luar sana, Pelman dan dukun spesialis obok-obok rahim sudah selesai mengantarkan Lauren kepada Jill. Lauren. Lauren. Jill yang sudah emosi dengan tingkah mereka pun tak tinggal diam dan langsung membedil mereka semua sampai modar.
Setelahnya Jill pun menelpon Bradley dan mengabari bahwa semuanya sudah aman. Dan tak lupa Jill juga memberikan ponselnya kepada Lauren. Di sini Bradley pun berbicara dengan Lauren. Dan tak lupa dia menyampaikan pesan-pesan terakhir pada anaknya yang masih ada di dalam kandungan. I wish I could be there for you and your mother. Good luck. I just felt her move. Setelahnya Bradley pun kembali ke dalam sel dan langsung menghabisi Eliezer sampai kepalanya masuk ke lubang WC. Still have 25 seconds. Setelah menghabisi Eliezer, Warden pun datang dan langsung membedil Bradley hingga Bradley pun meninggal. Dan film pun tamat. Wow. Gimana guys? Ada yang mau layat setelah ini? Oke, itu dia alur ceritanya. Kira-kira nih pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my